Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan mempelajari materi ke-6 dari pembahasan nahwu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menolong kita untuk memahaminya, menghafalkannya, dan bisa menerapkannya dalam memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Pelajaran yang ke-6 yang juga sangat penting buat kita ketahui adalah tentang fi'il madhi. Kita akan kenalan lebih jauh dengan fi'il madhi di pembahasan yang ke-6 ini. Fi'il madhi artinya kata kerja yang menunjukkan pada waktu lampau. Jadi poinnya adalah dia waktu lampau. Karena dia kata kerja, tentu harus ada yang melakukan pekerjaan tersebut, ya kan? Namanya sesuatu yang menjelaskan sebuah tindakan, maka tindakan pasti ada yang melakukan tindakan itu. Sehingga fi'il madhi memiliki beberapa pola. Fi'il madhi memiliki beberapa pola. Jadi fi'il madhi bukan hanya jalasa. Jalasa yang artinya telah duduk, oh hanya jalasa. Tidak. Tetapi jalasa itu dapat berkembang dan berubah sesuai dengan pelakunya, dan juga dari segi jenisnya yang melakukan itu laki-laki atau perempuan, serta jumlahnya. Ini semua memengaruhi perubahan jalasa. Ini contoh tadi jalasa. Begitupun fi'il yang lain. Ada kataba, ada fataha, dan lain sebagainya. Pola dasar fi'il madhi ada wazan-wazan. Ini pola dasar, paling dasar. Nanti dia akan berkembang, kita akan lebih detail masalah ini di ilmu shorof. Ya, sementara ilmu nahwu ini kita hanya ke bagian inti, yaitu tentang bagaimana kondisi fi'il tersebut, apakah berubah atau tidak berubah, dan kalau berubah, berubahnya seperti apa. Nah, untuk wazan, pola dasar fi'il madhi bisa kita lihat ada 3, ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Ini pola dasar. Tentu saja ada pola-pola lain seperti af'ala, fa'ala, bertasydid ainnya. Ada juga fa'ala, panjang, fa-nya ada alif tambahan setelah fa. Ada tafa'ala, ada banyak, tetapi inilah pola dasarnya. Kita akan banyak menemukan fi'il madhi dengan wazan ini, dan juga ada banyak sekali fi'il-fi'il itu bersumber dari 3 ini. Makanya kita harus ingat 3 ini sebagai dasar. Mudah ya, hanya perubahan pada ainnya. Bisa a, bisa i, bisa u. Contoh untuk fa'ala, kataba, zahaba. Nah, sama kan fa'ala, kataba, zahaba. Itu semua harokatnya sama persis ya dengan fa'ala. Kemudian fa'ila. Contoh ali. Nah, kita bisa lihat alima, fahima, bukan fahama, tapi fahima. Karena dia ikut fa'ila. Loh, ini dari mana ini menentukan? Kenapa fahima ini tidak ikut fa'ala saja? Nah, bahasa Arab ini diucapkan adalah sesuatu yang sudah ada di kalangan orang-orang Arab. Mereka memang mengucapkan fahima itu fahima, bukan fahama. Jadi pengkategoriannya adalah berdasarkan bagaimana orang Arab mengucapkannya. Jadi kita tinggal ikut saja. Kita tidak perlu berpikir pusing, ini bagaimana caranya ya untuk bikinnya. Nah, semakin kita kenal, semakin kita banyak menemukan di tulisan-tulisan atau mendengar ucapan orang Arab, kita jadi tahu, oh fi'il ini berwazan fa'ala, fi'il yang ini berwazan fa'ila, begitu. Fahima. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fa'ula. Contoh karuma, telah mulia. Hasuna, telah baik. Kita bisa lihat harokat di tengah. Harokat di tengahnya u, ya, dan sama seperti 2 contoh ini. Karuma, hasuna. Susunan fi'il madhi dan pelakunya. Fi'il madhi dan pelakunya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa namanya tindakan, perbuatan, pasti ada yang melakukannya. Ya, kalau tidak ada pelaku, ya tidak ada tindakan kan. Kalau tidak ada pelaku, maka tidak ada yang namanya sebuah tindakan. Tindakan pasti dilakukan oleh seseorang. Nah, kita lihat fi'il madhi ketika dia bersama dengan pelaku. Bagaimana cara menyebutnya? Bagaimana ungkapan-ungkapannya? Ada kata ganti orang pertama untuk aku dan kami.
ada untuk orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Ada pula kata ganti orang ketiga, dia atau mereka. Kata ganti orang pertama, ada fa'ala, dia laki-laki. Fa'ala, nah, bedanya sedikit ada alif di situ panjang. Mereka berdua laki-laki telah melakukan. Kemudian ada fa'alu. Ini artinya mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Nah, inilah yang kita coba untuk pahami dan hafalkan. Ya. Sebenarnya tidak akan terlalu sulit apabila kita sudah terbiasa. Ya, jadi kalau kita mengatakan jalasa, artinya adalah apa? Ya, dia laki-laki telah duduk. Nah, jalasa. Kalau kita mengatakan jalasu, langsung ya, jalasu ada dhammah di ujungnya dan waw, jalasu, maka artinya mereka laki-laki telah duduk. Nah, kalau yang ain itu memang bisa berubah-ubah ya. Kita pakai satu pola saja sebagai pola dasar. Bisa saja alima, artinya apa? Ya sama, dia laki-laki telah alima, mengetahui. Kalau alimu, artinya betul, mereka laki-laki telah mengetahui. Dan begitu seterusnya. Kita lihat pola-pola berikutnya. Ada fa'alat, dia perempuan. Nah, kalau ada tak di ujung sukun, maka berarti yang melakukan adalah perempuan. Fa'alata, mereka berdua perempuan. Fa'alna, mereka perempuan telah melakukan. Fa'alna, itu bentuknya ya. Fa'alna, pendek saja. Nanya itu pendek saja, tidak panjang. Selanjutnya, untuk kata ganti orang kedua, yang artinya bisa kamu atau kalian. Fa'alta, kamu laki-laki. Fa'altuma, kalian berdua. Ini bisa laki-laki perempuan, sama ya, fa'altuma. Contohnya misalnya jalastuma, kalian berdua telah duduk, begitu. Kalian laki-laki, fa'altum. Kamu perempuan, fa'alti, ya, jalasti, atau dorobti, atau ghosalti, dan seterusnya. Semua memiliki makna kandungan kamu perempuan. Telah tergantung fiilnya apa. Fa'al tunna, kalian perempuan. Selanjutnya untuk kata ganti orang pertama ada kata aku dan kami, yaitu fa'altu. Mudah ya, kita bisa ingat tu, ku, aku. Sama-sama u ujungnya ya. Kalau ingin mengatakan saya telah duduk, tinggal jalastu. Nah, begitu. Tinggal jalastu. Gampang. Najahtu. Nah, najahtu, saya berhasil. Ijtahadtu. Ini fiilnya lebih banyak, ya, bukan fa'ala saja, sekedar untuk teman-teman tahu bahwa ada juga memang bentuk selain dari itu. Yang bentuknya selain dari fa'ala, seperti yang kita sampaikan tadi. Contoh ijtahadtu, saya telah bersungguh-sungguh. Nah, ijtahadtu. Kemudian untuk kami fa'alna. Fa'alna, kami telah melakukan. Jalasna, kami telah duduk. Itu kami. Jadi akhiran berubah berdasarkan subjek atau fa'il. Misalnya untuk dia laki-laki adalah fa'ala, mereka laki-laki jamak fa'alu. Ini akhirannya berubah ya. Berubah. Perubahan ini yang kita lihat, fa'ala menjadi fa'ala, menjadi fa'alu, kan berubah-ubah. Ini dalam bahasa Arab, ini disebut dengan tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Ada nama tasrif yang lain. Ya, tasrif istilahi. Tapi kita tidak belajar itu di sini. Yang kita pelajari di nahwu adalah ini saja, tasrif lugawi. Perubahan-perubahan ini mencerminkan perubahan yang mengikuti bentuk subjek seperti yang tadi telah lewat pembahasannya. Kalau kita melihat contoh-contoh dalam percakapan tentang menulis temanya. Ya. Kata Ahmad, "Madza fa'alta ya akhi?" Nah, fa'alta, apa yang telah kamu lakukan, saudaraku? Kata Ali, "Katabtu risalatan ila sadiqi." Katabtu, saya telah menulis, aku telah menulis surat ila sadiqi, kepada temanku. Wa hal kataba sadiquka ilaika, apakah temanmu telah menulis kepadamu?
Lihat di sini kataba sodiquka. Nah, sodiku di sini sebagai subjeknya. Apakah temanmu, sodiku, teman, kamu? Apakah temanmu kataba telah menulis ilaika kepadamu? Naam kataba. Nah, ya dia telah menulis. Dia ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Betul. Laki-laki. Kataba. Ya kan ingat tadi di bagian awal. Nah, teman-teman ingin menghafal, bisa di pause nanti penjelasan ini, kemudian dihafalkan apa yang tadi sudah tertulis. Kataba ilayya amsi. Ya dia telah menulis kepadaku kemarin. Percakapan tentang membaca. Madza fa'alti ya ukhti, fa'alti sekarang. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kamu ini siapa? Perempuan. Ya ukhti, saudariku. Dijawab oleh Salma, qara'tu kitaban. Saya telah membaca, qara'tu ya. Qara'tu kitaban, sebuah buku. Lalu kata Fatimah, hal qara'tunna kullal kitabi? Apakah kalian, nah tunna, qara'tunna, perempuan berarti. Ya kan? Qara'tunna kullal kitab, telah membaca seluruh buku itu. Naam qara'nahu kullahu. Ya, kami telah membacanya semuanya. Lihat, qara'nahu kullahu. Ini beberapa contoh. Kemudian kita beralih ke tema lain tentang belajar. Kata guru, madza fa'altum fid darsil madhi? Apa yang fa'altum telah kalian lakukan di pelajaran yang lalu? Darosna an-nahwa. Kami telah mempelajari, darosna, telah mempelajari nahwu. Kenapa nahwa ini? Karena dia posisinya sebagai objek. Nanti kita akan belajar ini juga di ilmu nahwu. Kalau nahwu dalam bahasa Indonesia ya tidak berubah, tetap saja nahwu. Karena itulah terjemahannya. Ya, tetapi kalau di bahasa Arab, kata nahwu ya bisa berubah-ubah. Lalu kata mu'alim, wahal fahimtum ad-darsa. Apakah kalian laki-laki fahimtum, telah memahami pelajarannya? Kata para siswa talami, na'am fahimna ad-darsa jayidan. Ya, fahimna, kami telah memahami pelajarannya dengan baik. Percakapan tentang pergi. Loh, kenapa banyak sekali ini Ustaz? Contoh-contohnya. Agar kita dapat lebih menjiwai. Karena berulang, harapannya kita dapat ingat, karena ini sering sekali digunakan dalam keseharian kita, dalam buku-buku, kitab, begitupun dalam ayat hadis, ini sering sekali pasti. Ya, setiap ada fi'il tentu saja ada pelakunya. Maka ini perlu kita kenali dengan akrab. Sekarang percakapan tentang pergi menggunakan fi'il zahaba. Kata Muhammad, mata zahabta ila suqi? Kapan kamu zahabta? Berarti laki-laki, ya kan? Pergi ke pasar. Zahabtu amsi ma'a akhi. Zahabtu, saya pergi amsi kemarin bersama saudaraku. Wahal zahabu ma'aka? Apakah zahabu mereka? Laki-laki, zahabu ya. Pergi bersamamu? Naam zahabu ma'i. Ya, mereka telah pergi bersamaku. Mereka telah pergi, zahabu. Begitu. Nah, jadi setiap percakapan yang tadi kita tampilkan menggunakan fi'il madhi sesuai dengan subjek yang berbeda-beda. Dengan menghafal melalui percakapan, kita diharapkan dapat lebih mudah mengingat bentuk-bentuk fi'il madhi yang telah dipelajari, serta yang jadi kunci dapat menggunakannya dalam situasi kita sehari-hari. Ketika sering kita ucapkan, sering kita lewati, maka akan mudah juga untuk lebih terjiwai apa yang kita baca. Lalu apa hubungannya dengan pembahasan nahwu yang tadi kita pelajari? Hubungannya adalah karena fi'il madhi ini fi'il yang mabni, alias tidak bisa berubah dimanapun posisinya. Seperti fi'il katabu, akan tetap katabu, baik ia berada di tengah kalimat ataupun di belakang, maka tetap semuanya. Ya, tetap katabu. Contoh, sebagai contoh adalah at-tullabu katabu ad-darsa. Katabu di tengah ya. Ya, katabu ad-darsa. Contoh lain, at-talamizu fil fasli jalasu. U juga, padahal di ujung, tidak berubah dia. Nah, jadi dengan kita tahu perubahan-perubahan ini, kita tahu siapa yang melakukan, dan hubungannya dengan nahwu adalah bahwa dia tidak terjadi perubahan dalam hal posisinya dalam kalimat.
Walaupun dia di mana, dia tidak akan berubah. Dia hanya berubah tentang apabila pelakunya berbeda, begitu. Rangkuman dari materi ini, fi'il madhi memiliki 3 pola dasar. Seperti yang tadi sudah diuraikan, ada fa'ala, ada fa'ila, dan fa'ula. Bentuk fi'il madhi berubah sesuai pelaku atau subjek. Nah, perubahan ini diistilahkan dengan tasrif lughawi dan dipengaruhi oleh jenisnya, laki-laki atau perempuan, dan jumlahnya. Contoh perubahan bentuk fa'ala itu bisa berubah menjadi fa'alat. Fa'al itu sesuai siapa yang melakukan, laki-laki atau perempuan. Jadi fi'il madhi adalah fi'il mabni, artinya bentuknya tetap dan tidak berubah meskipun posisinya di dalam kalimat berubah. Selesai materi kita dalam pembahasan yang ke-6 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk memahami materi ini dengan baik, menghafalnya, memberikan barokah pada waktu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.